Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sebelum kita memulai pengajaran kita, saya mau bertanya, saya mau survei kepada Anda. Anda para pemirsa channel ini berasal dari mana? Kota apa? Negara mana? Karena apa? Ada hal yang menarik dari data yang diberikan YouTube kepada saya bisa melihat bahwa para pendengar dari channel ini berasal dari kurang lebih 9 negara. Indonesia sudah pasti, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Australia, New Zealand, sampai yang terjauh tuh di Austria. Nah, silakan Anda tulis di komen di bawah ini di channel YouTube. Tulis Anda berasal dari negara mana. Kalau Anda berasal dari Indonesia, silakan tulis kota mana. Biar kita saling mengenal dan pada akhirnya terciptalah sebuah komunitas virtual pencipta firman Tuhan. Baik, saudara-saudara, dalam pembahasan kali ini saya mengangkat sebuah tema yang menarik yang menjadi sebuah pertanyaan kebanyakan dari kita. Apakah ada makna tertentu di balik kegagalan seorang beriman? Jadi, kalau orang beriman sudah mengandalkan Tuhan, sudah berdoa, sudah berjuang, berusaha, tapi endingnya atau dalam hidupnya dia mengalami kegagalan, dia mengalami kekalahan yang luar biasa. Apakah ada rencana Tuhan? Apakah ada sebuah plan B? Rencana B setelah rencana A gagal, Tuhan masih punya rencana-rencana yang lain. Dan ternyata rencana yang lain itu justru jauh lebih dahsyat yang tidak pernah terpikirkan oleh orang beriman. Nah, mari kita bahas tema itu. Mau mengangkat satu kisah dalam hidup orang Israel yang kita temukan dalam kitab 1 Samuel bab 4 sampai bab 6. Kisahnya panjang tapi luar biasa menarik. Tidak banyak orang yang tahu, maka kita harus belajar di sini. Konteksnya adalah zaman hakim-hakim telah berlalu. Orang Israel tidak lagi dipimpin oleh seorang hakim, masa pemerintahan gaya hakim-hakim, tapi mulai beralih ke gaya pemerintahan raja. Dengan 3 raja yang pertama orang Israel, yaitu Saul, Daud, dan Salomo. Daud dan Saul atau Saul dan Daud bisa kita temukan kisahnya di kitab 1-2 Samuel. Sebelum 2 raja hebat ini muncul, diceritakan, kitab Samuel menceritakan kisah tentang kelahiran Samuel yang secara ajaib. Ingat ada kisah Elkana ayahnya, Hana, lalu nanti Hana akhirnya mengandung di usianya yang sudah tua. Lalu dari situ memasuki 1 Samuel bab 4 dikisahkan kisah orang Israel melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin dari daratan Eropa datang menjelajah masuk ke semenanjung pantai daerah orang-orang Israel. Mereka berbadan besar, berperalatan senjata yang kuat, sehingga orang Israel tidak berkutik di bawah siksaan mereka. Nah, dikisahkan di 1 Samuel bab 4 begini. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben Haezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Harap dicatat baik-baik, yang tewas, yang kalah, yang mati pada pertempuran itu adalah 4.000 orang Israel. Mereka kalah telak ini. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini?" Jadi sama seperti kita orang beriman, mereka juga ketika mengalami kekalahan mereka bertanya, "Kenapa Tuhan?" Lalu
ada sebuah inisiatif dari para tua-tua orang Israel. Mereka mengusulkan begini, marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya Tuhan datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tengah-tengah musuh kita. Jadi ini orang beriman, orang Israel, mereka mungkin ingat waktu kisah pada zaman Yosua, beberapa pada kisah Hakim-Hakim, di mana orang Israel mau bertempur, mereka membawa tabut perjanjian. Tanda bukti bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Allah berpihak pada umatnya, Allah memberi kemenangan kepada umatnya. Jadi itu, orang Israel setelah dikalahkan oleh orang Filistin, mereka ingat, mereka mau mengulang kembali kejayaan itu. Apakah salah? Ya tidak salah. Orang beriman mau mencoba mengandalkan Tuhannya. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di dekat tabut perjanjian Allah itu. Nah, mulailah orang Israel berperang melawan orang Filistin dengan membawa tabut perjanjian. Waktu perang yang pertama tidak bawa tabut perjanjian, kalah 4.000. Sekarang di pertempuran yang kedua bawa tabut perjanjian. Apa hasilnya? Sesuatu yang mencengangkan di sini. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Lihat saudara-saudara, efek tabut perjanjian itu sangat amat positif buat orang Israel. Dalam peperangan itu seolah-olah semangat mereka, moral mereka terangkat. Mereka lebih semangat lagi, yakin bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Di pihak orang Filistin terjadi sebaliknya. Di ayat 6 begini, orang Filistin mendengar bunyi sorak-sorai itu berkata, apakah bunyi sorak-sorai yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Lihat, efektif sekali membawa tabut perjanjian ke medan perang. Orang Israelnya tambah semangat, orang Filistinnya makin takut. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Dalam ketakutannya orang Filistin berkata begini, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat itu? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Jadi mereka ketakutan. Mereka mendengar bahwa Allah yang sama menghancurkan orang-orang Mesir, berpihak pada bangsa Israel. Tapi orang Filistin berkata begini, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Jadi ceritanya di akhir mereka berperang nih, orang Israel dengan orang Filistin, yang satu sedang begitu semangat-semangatnya, sementara orang Filistin sedang ciut ketakutan. Apa yang terjadi? Menarik. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah, sesuatu yang mengagetkan. Kirain bakal menang, tapi tetap kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amat besarlah kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Waduh, tadi nggak bawa tabut perjanjian yang mati cuma 4.000. Ketika membawa tabut perjanjian, Allah di pihak mereka, ternyata yang mati 30.000 orang. Sungguh sesuatu yang mengagetkan. Dan yang paling parah adalah ini dia di ayat 11. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Finehas tewas. Jadi bukan cuma mereka kalah, tapi tabut perjanjian, simbol sebuah barang sebagai bukti Allah hadir, diambil oleh musuh. Dan yang paling parah yang kedua adalah imam-imam, yaitu anak-anak Eli, Hofni dan Finehas juga tewas. Ini sebuah kengerian.
Kengerian itu bisa kita lihat dalam ayat 12 sampai ayat 22. Ketika ada seorang pasukan melarikan diri, menyelamatkan diri, ngomong kepada Eli, Imam Eli yang sudah tua itu, yang matanya sudah mulai buta, dikabarkan, "Gimana kabar anakku? Anak-anakmu tewas." Apa yang terjadi? Imam Eli mendengar anaknya tewas, langsung jatuh, lalu lehernya terpentok dan mati. Lalu juga yang menarik juga dikatakan, istri Fineas yang sedang hamil tua begitu mendengar bangsa Israel kalah, suaminya meninggal, lalu dia langsung beranak saat itu juga. Jadi ini sebuah kegambaran kengerian yang luar biasa, bukan sebuah kekalahan yang biasa. Sampai si istrinya Fineas ini menamakan anaknya Ikabod. Ikabod artinya di ayat 21, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Jadi itu yang terjadi saudara-saudara yang terkasih. Orang beriman sudah berpegang pada Tuhan. Orang beriman sudah mengandalkan Tuhan. Kalahnya makin parah. Nah, bagi saya, apakah kisah orang beriman yang mengandalkan Tuhan berakhir pada kekalahan, berhenti sampai di situ saja? Ternyata tidak. Terhabis. Kalau kita baca ayat bab 5 dan bab 6, di situ kita menemukan jawabannya. Ternyata kekalahan yang dialami oleh orang Israel, yang sampai istrinya Fineas beranak di tempat, sampai si Imam Eli itu mati di tempat, itu ternyata ada sesuatu. Ada sesuatu dari tabut perjanjian dirampas oleh orang-orang Israel. Anda bisa baca kisahnya dalam 1 Samuel bab 5. Di situ dikatakan begini, sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Eben Haezer ke Asdod. Jadi dibawa pulang nih sama orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkan di sisi Dagon. Jadi ini ada sebuah kebiasaan dari agama-agama kuno. Jadi begini, kalau dua bangsa bertempur, berperang, itu masing-masing bangsa punya allahnya. Allah yang di atas itu ikut berperang, saudara-saudara. Di surga sana berperang, sementara umatnya itu juga di bawah berperang. Kalau umatnya yang di bawah ini berperang dan kalah, berarti Allahnya yang di atas juga dikalahkan oleh Allahnya pihak lawan yang menang. Jadi dikatakan di sini, mereka mengambil tabut perjanjian semacam dijadikan jimat tambahan, atau bisa jadi juga dipahami mau mengatakan bahwa Allahnya orang Israel telah kalah dari Allahnya orang Filistin yang namanya Dagon. Tapi yang menarik terjadi begini. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan muka ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Jadi ditaruh di kuil, dihadap-hadapkan tabut perjanjian dengan patung Dagon, pagi-paginya Dagonnya jatuh menghadap ke Allah orang Israel. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikan ke tempatnya. Besok paginya lebih heboh lagi. Mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan muka ke tanah di hadapan tabut Tuhan, tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Nah ini sebetulnya udah tanda-tanda ini. Sebuah keajaiban metafisik ketika disandingkan, ternyata Allah Israel belum kalah. Buktinya patung Dagon kalah di hadapan dengan ketika berhadapan dengan tabut perjanjian. Selesai di sini? Ternyata tidak. Kita bisa lihat misalnya tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Allah menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepada semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah orang Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi dipindahkan ke kota orang Filistin yang lain.
Jadi mereka memindahkan ke sana, tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota Gad itu, yang menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka menghantar tabut itu ke Ekron, pindah lagi ke kota lain lagi. Tetapi sampai tabut Allah itu ke Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian: mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Lihat saudara-saudaraku yang terkasih, sebab di seluruh kota itu ada kegembaran maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dan dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Saudara-saudara, mungkin Anda pernah dengar yang namanya kuda Troya. Jadi kisah dalam kepelawanan orang-orang Yunani untuk menghancurkan sebuah benteng. Ada kuda Troya, di dalamnya sebetulnya ada banyak prajurit. Ketika si kuda Troya ini sebagai simbol persembahan bangsa yang kalah dimasukkan ke kota itu, tengah malam prajurit-prajuritnya keluar menghancurkan kota itu. Persis seperti ini. Allah di balik kekalahan orang Israel, tabut Allah direbut, sebuah kekalahan yang kehancuran bagi orang Israel. Ternyata kisah orang beriman, orang yang percaya pada Allah tidak selesai sampai di situ saja. Allah punya rencana B. Di balik kegagalan kita, jangan nyerah dulu. Jangan kecewa dulu, jangan marah dulu sama Tuhan. Tunggu, lihat endingnya bagaimana. Ketika kita kalah, ketika kita gagal, tetap terus andalkan Tuhan dan kita lihat di mana endingnya. Karena di situ seringkali rencana Allah yang lain untuk hidup kita jauh lebih besar. Kalau kita baca ayat bab 6 itu, bahkan orang-orang Filistin ini gak cuma mengembalikan, tapi mereka memberikan perhiasan-perhiasan dan persembahan. Jadi orang Israel makin. Itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Kalau Anda merasa pernah mengalami kekalahan dalam hidup, sedang mengalami kegagalan dalam hidup, kalah terus, tetaplah beriman. Lihat rencana Allah di balik kegagalan kita. Pasti ada sebuah pelangi kasih Tuhan. Ada sebuah kemenangan bagi orang beriman. Bagi saya, kata-kata berhikmat saya adalah hidup itu, masalah-masalah dalam hidup itu bagaikan hujan. Kebahagiaan itu seperti sinar matahari. Jadi keberhasilan, kesuksesan itu bagaikan sinar matahari. Masalah, problem, penyakit itu bagaikan hujan. Nah, kita sebagai manusia, kita memerlukan keduanya untuk bisa melihat indahnya pelangi. Salam berhikmat, Tuhan Yesus memberkati.